Kaisar Naga Abadi Chapter 1476 Bahasa Indonesia 1476 Bab 1476 Penyergapan. Keenam sosok itu memancarkan aura yang menakutkan. Mereka terjalin satu sama lain dan memblokir semua rute pelarian Luming. 5 Kaisar bela diri tingkat 7 dan 1 Kaisar bela diri tingkat 6. Murid Luming berkontraksi dengan cepat. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut panjang yang berkibar tertiup angin. Dia membawa pedang iblis di punggungnya dan tampak seperti dewa iblis muda dengan aura sombong. Orang ini berada di kerajaan bela diri tingkat 6. Wajah 5 orang lainnya tidak terlihat jelas. Mereka diselimuti cahaya iblis hitam pekat dan aura menakutkan mereka melesat ke langit. Kelima orang ini semuanya berada di ranah kerajaan bela diri tingkat ke-7. Sekte Iblis Tian Yu sangat menghargaiku. Mata Luming bersinar seperti kilat saat dia menatap pemuda itu. Bilahnya tadi berasal dari pemuda ini. Dia adalah favorit surga yang menakutkan. Kamu telah melukai keajaiban Sekte Iblis Tian Yu kami dan tidak menghormati perawan suci kami. Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Kamu terlalu naif. Pemuda itu berbicara, niat membunuhnya sedingin pisau. Hehe. Sekte Iblis Langit adalah salah satu dari 13 sekte teratas di benua Azure. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Jika teman-temanmu tidak bisa mengalahkanmu, kamu akan mengirim seseorang yang lebih kuat untuk membunuhmu. Lu Ming mencibir. Pokoknya, kamu sudah mati. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Wajah pemuda itu masih terlihat dingin dan tenang. Dia melangkah maju menuju Lu Ming. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanan yang sangat kuat menekan Luming. Mata Luming sedikit menyipit. Pikirannya berputar cepat, memikirkan cara untuk melarikan diri. Luming, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan teknik kultivasi yang Anda miliki dan saya mungkin akan mengampuni hidup Anda. Pria muda itu berkata, sedikit keserakahan muncul di matanya. Dia ada di sana ketika Luming dan Jin Yu bertempur di Sekte Iblis Tian Yu. Luming sebenarnya telah mengalahkan wilayah tingkat 5 Jin Yu dengan wilayah tingkat 2-nya. Dia sangat penasaran dengan teknik apa yang telah dikembangkan Luming hingga memiliki wilayah yang begitu menakutkan. Oh, jika Anda menginginkan metode kultivasi saya, Anda harus memberitahu saya satu pertanyaan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Kata Luming. Mata pemuda itu berbinar, lalu dia mencibir, aku hanya ingin membunuhmu. Baiklah. Bicaralah. Membunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba meraung dan bergegas menuju pemuda itu. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan embusan angin menyapu pemuda itu. Kedua sayapnya seperti dua bilah surgawi, menebas lawannya. Kamu sedang mencari kematian. Pria muda itu berbicara dengan dingin. Dia tidak menghunuskan pedang iblis di punggungnya, namun dia menebasnya dengan telapak tangannya. Pedang iblis yang mengejutkan muncul dan menebas ke depan. Berdebar, pedang iblis itu menebas sayap hitam itu, menyebabkan sayap itu bergetar hebat. Tubuh Luming mundur seperti bola meriam, ki dan darah di tubuhnya berputar dan darah mengalir dari mulutnya. Tidak diragukan lagi, pemuda ini adalah favorit surga. Kekuatan pertempurannya sangat mengejutkan. Meskipun budidayanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6, kekuatan tempurnya pasti bisa membunuh ahli alam bela diri kerajaan tingkat ke-7. Atau bahkan sebanding dengan ahli alam bela diri kerajaan tingkat 8. Luming bukan tandingannya. Jangan menyerang. Tutup area tersebut, aku akan membunuhnya. Pemuda itu berkata dengan dingin sambil melangkah maju dan mendekati Luming. Bus! Pemuda itu menyerang dengan telapak tangannya, dan pedang iblis yang menakutkan menebas ke arah Luming. Glabella Luming bersinar dan sebuah perisai muncul. Itu membesar dan menghalangi di depannya. Dentang! Pedang iblis itu menebas perisai itu dan perisai itu bergetar. Perisai dan Luming keduanya dikirim terbang. Senjata suci, itu senjata suci lagi. Anda memiliki banyak harta karun, tetapi sayang sekali Anda hanyalah sampah, menyia-nyiakan harta tersebut dengan sia-sia. Di masa depan, saya akan membantu Anda menyimpan harta karun ini. Ingat, orang yang membunuhmu adalah dia dari Sekte Iblis Tian Yu. Keserakahan di mata pemuda itu semakin kuat, dan aura di sekelilingnya semakin kuat. Dengan lambaian tangannya, pedang iblis muncul di belakang punggungnya, dan cahaya pedang yang menakutkan menggerakkan angin dan awan. Menyerang.
Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak. Dia mengepakkan sayapnya dan menerkamnya seperti petir hitam. Mata Mo Dia menjadi dingin. Saat dia hendak menebas dengan pedangnya, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti Mo He. Tubuhnya membeku di tempatnya. 9 meterai gerbang dewa. Segel. Luming berteriak dengan suara rendah. 5 gerbang penyegelan kannya. Merusak. Mo Dia meraung marah. Ki iblisnya meledak dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan di sepanjang pedang iblis, membombardir gelembung transparan tersebut. Gelembung transparan itu bergemuruh dan bergetar hebat. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum hancur. Gelembung transparan pecah, dan 5 gerbang penyegel ditekan. Memotong. Mo Dia berjuang sekuat tenaga, dan pancaran pedang menembus udara. 5 gerbang penyegel juga dirusak satu persatu. Namun, saat ini, Luming sudah muncul tidak jauh dari Mo He. Teknik pedang yang saleh. 2 sinar cahaya hitam keluar dari mata Luming. Seperti 2 pedang surgawi, mereka menembak ke tubuh Mo He dan langsung menuju ke dewa rohaninya. Dewa spiritual dia gemetar, dan auranya menjadi tidak stabil. Segel pembalik langit primal chaos. Mati, Luming meraung. Di langit, segel kekacauan besar, seperti gunung dewa kuno, menekan Mo He, membawa serta gelombang udara yang menakutkan. Bahkan muridnya menyusut ketika dia melihat kekuatan itu. Dia tidak bisa mengabaikannya. Merusak. Mati. Mo Dia meraung. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pedang iblis saat dia melayang ke langit. Ledakan. Segel primal chaos yang memutar langit bertabrakan dengan pedang iblis, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Lihat aku. Dandan berteriak saat tubuhnya terbang keluar dan terbang di atas segel kekacauan yang membalikkan langit. Ukuran tubuhnya bertambah dengan cepat, dan tulisan padat muncul di seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi gunung, gunung berbentuk kura-kura, dan dia menginjak segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Berat segel kekacauan yang memutar langit meningkat tajam dalam sekejap. Cahaya pedang yang diubah oleh Mo He hancur, dan segel kekacauan yang membalikkan langit terus menekan Mo He. Mo Dia meraung dengan marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan membombardir segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Segel primal chaos yang memutar langit telah ditembus, tetapi tubuh Mo He juga jatuh seperti meteorit karena kekuatan ini. Saat dia jatuh, ada celah di pengepungan yang mereka bentuk. Kicau. Gelembung memekik dan terowongan ruang waktu muncul. Luming membawa Dandan dan gelembung ke dalam terowongan kosong dan muncul ribuan mil jauhnya. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Bus! Mo Dia bergegas ke langit lagi. Matanya dipenuhi dengan api yang mengejutkan saat dia meraung dalam kemarahan, mengejar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mo He dan 5 ahli alam bela diri kerajaan LV7 lainnya berubah menjadi 6 lampu iblis dan mengejar Luming. Luming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan melahapnya untuk memulihkan inti esensialnya. Di saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa serangan barusan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Mo He. Kekuatan tempur Mo Dia terlalu kuat. Baru saja, dia meremehkan lawannya dan tertangkap basah oleh Luming. Luming telah menggunakan Dandan dan gelembung untuk melancarkan serangkaian serangan. Pada akhirnya, dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, kekuatan Dandan, dan teknik pedang dewa untuk mengirim Mo He terbang. Namun, itu seharusnya tidak dapat menyakiti Mo He. Lagi pula, Mo He sendiri adalah favorit surga dengan kekuatan tempur yang kuat. Basis budidaya Luming jauh lebih rendah daripada miliknya. Ini sudah menjadi batasnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1477 Bahasa Indonesia 1477 Bab 1477 Gurun Kematian 7 sinar cahaya hitam, satu di depan dan satu lagi di belakang, melesat melintasi langit seperti 7 sambaran petir. Meskipun Luming memiliki sayap hitam, ditambah dengan kekuatan manik yang membeku di udara, dan kecepatannya luar biasa, dia berada dalam posisi yang dirugikan karena budidayanya terlalu rendah. Mo He dan 5 ahli kerajaan bela diri tingkat 7 lainnya mengeluarkan esensi vital mereka.
Dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka mengejar Luming. Tidak lama kemudian, mereka sudah terbang jauh, namun jarak antara kedua belah pihak tidak melebar, juga tidak mendekat. Gelembung. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Gelembung menangis dan membuka terowongan ruang waktu. Luming terbang masuk dan saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya. Jarak di antara mereka melebar dalam sekejap. Sial, tidak mudah untuk melarikan diri. Mo dia berteriak dan melambaikan tangannya. Sebuah harta karun terbang keluar. Itu adalah pesawat ulang-alik terbang. Begitu terbang, ia tumbuh tertiup angin dan dengan cepat menjadi panjang 100 meter. Mendapatkan, Mo dia berteriak. 5 ahli lainnya dari peringkat 7 semuanya terbang ke pesing. Pesawat ulang-alik pemecah ruang bersinar dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu jauh lebih cepat dari kecepatan terbang mereka dan mendekati Luming dengan cepat. Tidak baik. Ekspresi Luming berubah. Kecepatan pesawat luar angkasa itu terlalu cepat. Itu adalah alat khusus yang digunakan oleh ahli bela diri dari benua Yuan untuk bepergian. Wajah Luming muram. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang dengan kecepatan penuh, tetapi pesawat luar angkasa pemecah ruang di belakangnya masih mendekat. Setelah beberapa saat, Luming tidak punya pilihan selain meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu lagi untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berlari. Di dalam pesawat luar angkasa, mata Mo He sangat dingin. Setengah hari berlalu begitu saja. Kita tidak bisa terus seperti ini. Luming mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, gelembung tidak akan mampu menahannya dan energinya akan terkuras. Jika dia tertangkap, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri. Sebuah sungai besar muncul di depan mereka. Anehnya, air sungai itu berwarna hitam, sehitam tinta. Ini sangat aneh. Sisi lain sungai juga merupakan dunia hitam. Tanah hitam, bebatuan hitam, dan bahkan bunga dan pepohonan hitam. Dipisahkan oleh sungai, rasanya seperti dua dunia berbeda. Ini sangat aneh. Namun, Luming hanya terkejut sesaat. Dia tidak berhenti sama sekali. Dia terbang melintasi sungai dan menuju dunia hitam yang aneh. Suara mendesing. Tidak lama setelah Luming terbang di atas sungai, pesawat ulang-alik yang menembus ruang angkasa muncul. Namun, ia tidak melanjutkan penerbangannya. Sebaliknya, ia berhenti di depan sungai. Mo He dan 5 ahli kerajaan bela diri LV-7 lainnya terbang keluar dari pesawat luar angkasa. Mo dia lalu menyimpannya. Bocah ini benar-benar melarikan diri ke tanah kematian yang terpencil, kepala dari 6 tanah terlarang di benua Azure. Mo He mengerutkan kening dan memandang dunia di seberang sungai. Matanya dipenuhi ketakutan. 5 orang lainnya memandang ke seberang sungai dengan ketakutan yang sama. 6 tempat terlarang di benua biru langit penuh dengan bahaya, dan bahkan para biksu pun akan mati jika mereka memasukinya. Tanah kematian yang terpencil di depan mereka bahkan lebih mengerikan. Itu adalah kepala dari 6 negeri terlarang yang besar. Tidak ada yang tahu kapan itu ada. Hanya diketahui bahwa itu sudah ada sejak lama. Menurut legenda, di masa lalu, kaisar-kaisar besar telah memasukinya, tetapi pada akhirnya, mereka mundur karena ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang ditemui Kaisar Agung di dalam. Dia hanya tahu bahwa itu berbahaya, sangat berbahaya. Tuan Muda Mo He, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pria berjubah hitam bertanya. Kejar dia dan bunuh dia. Saya ingin melihatnya hidup, dan saya ingin melihat mayatnya mati. Suara Mo dia dingin. Dia penuh percaya diri. Membawa 5 kaisar bela diri tingkat 7 untuk membunuh Luming seharusnya menjadi rencana yang pasti. Dengan kultivasi Luming, dia tidak mungkin melarikan diri. Namun, Luming telah melarikan diri darinya. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepadanya ketika dia kembali? Oleh karena itu, dia sangat membenci Luming dan harus membunuhnya. Mengejar mereka, ekspresi 5 ahli kerajaan bela diri LV-7 berubah drastis. Ya, dan itu kalian. Cepatlah, kalau tidak kita tidak akan bisa melihat sosok anak itu. Anda harus tahu siapa yang memberi perintah kali ini. Jika anak itu lolos, aku pasti akan baik-baik saja saat kembali. Tapi kalian harus tahu konsekuensinya. Mo dia berkata dengan dingin.
Wajah 5 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 berubah menjadi lebih buruk. Mereka saling memandang dan mengertakkan gigi. Mereka berubah menjadi 5 lampu iblis dan bergegas melintasi seberang sungai, mengejar Luming. Nak, kamu seperti semut. Anda harus mendengarkan nasib Anda dan menjadi semut yang baik, tetapi Anda datang ke sekte iblis Tian Yu. Kamu adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Aku hanya bisa membuatmu menghilang. Mo dia memandang dunia gelap saat suara dinginnya terdengar. Setelah Luming terbang melintasi sungai, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Di bawah, medannya sangat rumit. Ada lubang dan bebatuan aneh. Apalagi bebatuan aneh ini semuanya berwarna hitam. Di tanah, ada banyak pohon kuno yang besar. Namun, pohon-pohon kuno ini berwarna hitam. Batang dan dahannya dipelintir menjadi satu, membuatnya terlihat sangat aneh. Terlebih lagi, semakin banyak mereka terbang, semakin banyak pohon kuno yang muncul, dan semakin besar serta tinggi. Pohon hitam kuno yang tingginya ratusan meter ada di mana-mana, menutupi daratan. Saat ini, Luming menyadari bahwa ada 5 orang yang mengejarnya. Orang-orang ini sangat gigih. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang puluhan ribu mil, namun mereka masih berada di dunia yang gelap ini. Tampaknya dunia gelap ini tidak ada batasnya. Tiba-tiba, Luming merasakan bayangan besar menutupi kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sekilas pupil Luming menyusut. Seekor burung raksasa muncul di langit. Burung raksasa itu mempunyai penampakan yang sangat aneh. Ia memiliki 2 kepala dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Matanya merah seperti nyala api merah. Yang terpenting, itu terlalu besar. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan matahari. Seperti awan gelap, itu membayangi Luming dan 5 ahli kerajaan bela diri LV7 di belakangnya. Gan! Tiba-tiba, elang raksasa itu memekik. Gaya gravitasi yang mengejutkan sepertinya keluar dari mulutnya dan menyelimuti ahli ranah kaisar bela diri LV7. Tidak, pakar alam bela diri kerajaan LV7 berteriak ngeri. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang ke mulut burung raksasa itu. Kemudian, dia ditelan oleh burung raksasa seperti semut. Luming terkejut. Seorang ahli kerajaan bela diri LV7 benar-benar tidak berdaya melawan burung raksasa itu dan tertelan. Kekuatan burung raksasa ini sangat menakutkan. Gan! Burung raksasa itu berkicau dan matanya seperti kilat saat mengamati Luming dan 4 kaisar bela diri tingkat 7 yang tersisa. Tidak baik. Ekspresi Luming berubah drastis. Dia segera membungkuk dan bergegas ke tanah. Tanahnya ditutupi pohon-pohon kuno berwarna hitam yang tingginya ratusan meter. Dan membantunya melarikan diri. Pada saat yang sama, 4 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 juga menukik ke bawah dan bergegas ke pohon hitam kuno, 1100 kaki di belakang Luming. Benar saja, begitu mereka bergegas ke tanah, burung raksasa itu berteriak dan melihat sekeliling. Ia tidak terus menyerang, melainkan melayang di langit. Orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Luming menyadari bahwa 4 kaisar bela diri tingkat 7 masih mengejarnya. Mereka berlari dengan kecepatan tinggi di hutan yang gelap. Bang! Luming mengambil 1 langkah ke depan dan menggunakan teknik elemen angin, dan bergegas keluar juga. Kaisar Naga Abadi Chapter 1478 Bahasa Indonesia 1478 Bab 1478 Bahaya di setiap langkah. Di langit, ada keberadaan yang menakutkan seperti burung raksasa. Mereka tidak berani terbang di angkasa, sehingga hanya bisa berlari di tanah. Tanah di sini sangat aneh. Penuh lubang, seolah-olah terkorosi oleh sesuatu. Ini sangat aneh. Pohon-pohon kuno berwarna hitam itu berakar di tanah seperti ini. Di belakang mereka, 4 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 yang tersisa sedang berjalan-jalan melalui hutan dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Luming. Luming hanya bisa melarikan diri. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia menghadapi ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia bahkan mungkin terbunuh, apalagi mereka berempat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Luming secara naluriah menoleh dan melihat ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 menginjak tumpukan lumpur hitam. Lumpur tersebut segera mengeluarkan gas hitam.
Pakar itu terkena gas hitam dan menjerit nyaring. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang lain, dia langsung terkorosi dan berubah menjadi tumpukan lumpur. Sarang, tempat apa ini? Lu Ming berteriak dalam hatinya dan keringat dingin merembes dari wajahnya. Seorang ahli kerajaan bela diri LV7 baru saja menginjak lumpur hitam dan mati. Baru saja, Lu Ming juga melewati bongkahan lumpur itu. Untungnya, dia tidak menginjaknya. Tempat ini dipenuhi bahaya di setiap langkahnya. 3 kaisar bela diri tingkat ke-7 yang tersisa tampak ketakutan, tetapi mereka masih mengejar Lu Ming. Orang-orang ini, ada yang tidak beres. Mengapa mereka begitu putus asa? Kenapa mereka mengejarku dengan enggan? Petik 2. Lu Ming memiliki sedikit keraguan. Jika dia hanya iri pada Xian Yanxing dan ingin menyingkirkannya, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Dia seharusnya berhenti di tempat berbahaya seperti itu. Mungkinkah dia diperintahkan oleh seorang tokoh besar di Sekte Iblis Tian Yu untuk mengejar mereka? Banyak pemikiran muncul di benak Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka menempuh jarak lebih dari 1000 mil. Di depan mereka, medan menjadi semakin rumit. Ada banyak puncak gunung dan jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras datang dari sebuah ngarai yang sangat besar. Kemudian, Lu Ming melihat kawanan banteng hitam yang agung keluar dari ngarai dan menyerang mereka. Banteng hitam ini berotot, kebanyakan memiliki tinggi 3 meter dan panjang lebih dari 5 meter. Tubuh mereka benar-benar hitam seolah terbuat dari besi, dan mata mereka berwarna merah darah, mirip dengan elang raksasa sebelumnya. Ada yang bahkan lebih besar, tingginya 4 meter, bahkan ada yang tingginya 5 meter. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Begitu banteng hitam muncul, mereka meraung dan menyebar, menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bus! Seekor banteng hitam setinggi 3 meter muncul di sebelah kanan Lu Ming. Kedua tanduknya seperti dua bilah saat menyerang Lu Ming. Enyah! Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia menghindari serangan banteng hitam. Dia kemudian melayangkan pukulan. Bang! Pukulan ini mendarat di banteng hitam dan membuatnya terbang. Banteng hitam setara dengan kaisar bela diri tingkat pertama. Ia tidak dapat menghentikan Lu Ming sama sekali dan terlempar ratusan meter jauhnya karena pukulan Lu Ming menabrak dinding gunung. Batu pecah beterbangan kemana-mana. Kemudian, banteng hitam menggelengkan kepalanya dan berdiri kembali. Ini sangat sulit. Lu Ming sangat terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu, seorang ahli kerajaan bela diri LV1 biasa akan meledak dan mati jika mereka terkena. Namun, banteng hitam sepertinya baik-baik saja. Bus! Bus! Setelah Lu Ming meledakkan satu ekornya, 2 ekor lembu jantan hitam lagi menyerangnya. Kekuatan kedua banteng hitam itu bahkan lebih mengejutkan. Mereka telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Lu Ming melancarkan 2 pukulan berturut-turut, membuat kedua banteng hitam itu terbang. Namun, sama seperti yang sebelumnya, ia hanya menggelengkan kepalanya dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Tulangnya sekuat baja. Selain itu, lebih banyak banteng hitam yang terus keluar dari lembah. Sekilas, setidaknya ada 1000, tapi tetap tidak berhenti. Di antara banteng hitam ini, yang terlemah berada di alam kaisar bela diri LV1. Yang lebih kuat berada di ranah kaisar bela diri LV2 dan LV3. Lu Ming bahkan melihat kaisar bela diri tingkat 6. Ledakan, ledakan, ledakan. Banteng hitam melompat dan menginjak tanah, menyebabkan bumi bergemuruh seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Membunuh. Enyah. 3 ahli sekte iblis langit juga bertarung melawan banteng hitam. Cahaya pedang hitam meledak, dan sekelompok besar banteng hitam terlempar. Beberapa pertahanan Bulls yang paling lemah akhirnya dipatahkan, dan mereka terbelah menjadi 2, mengeluarkan darah hitam. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Banteng hitam sepertinya terpancing oleh darah dan menjadi semakin marah. Sebagian besar dari mereka bergegas menuju 3 pusat kekuatan sekte iblis langit, banyak di antaranya berada di ranah bela diri kerajaan LV6. 3 tokoh dikdaya dari sekte iblis Tian Yu berhasil lolos. Ketiganya bekerja sama dan perlahan mendekati Lu Ming. Bang! Lu Ming juga dikelilingi oleh sekelompok banteng hitam. Yang terkuat berada di alam kaisar bela diri tingkat kelima. Bang! Lu Ming melayangkan pukulan ke kepala sapi hitam.
Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia merasakan tinjunya mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Setiap banteng hitam ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayo pergi. Luming menggunakan teknik elemen angin dan mengetuk kepala banteng hitam. Lalu, hitam tidak menyerah dan terus mengejar Luming. Beberapa banteng hitam bahkan menembakkan sinar cahaya hitam dari tanduknya ke arah Luming. Luming melebarkan sayap hitamnya dan melindungi punggungnya dari cahaya hitam. Bus. Pada saat ini, auman banteng yang menggemparkan bumi datang dari sebuah ngarai. Kemudian, bumi bergetar ketika seekor banteng raksasa dengan perawakan menakjubkan keluar. Banteng hitam ini setidaknya memiliki tinggi 10 meter dan panjang lebih dari 10 meter. Itu seperti bukit kecil, dan memancarkan aura yang menakjubkan. Bus. Banteng hitam menyerang 3 ahli Sekte Iblis Langit. 3 ahli dari Sekte Iblis Langit sangat kuat dan penuh energi iblis. Tentu saja, mereka lebih menarik daripada Luming. Bang! Banteng hitam besar itu menginjak tanah dengan keempat anggota tubuhnya dan langsung melintasi jarak beberapa ribu meter. Seperti gunung kecil, ia menyerang salah satu orang. Tidak baik. Ekspresi pria itu berubah drastis saat dia menebas banteng hitam dengan pedang iblis. Namun, banteng hitam besar itu sepertinya tidak melihatnya dan langsung menabraknya. Pedang iblis itu runtuh dan banteng besar itu menabrak ahli Sekte Iblis Langit. Pakar itu berteriak dan dikirim terbang. Dia mematahkan lusinan pohon hitam kuno dan berhenti bernapas. Dia dipukul sampai mati. Kekuatan banteng hitam ini sangat mengejutkan. 2 lainnya melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Bus! Banteng hitam raksasa itu meraung, dan tanduknya bersinar. 2 sinar cahaya hitam terbang seperti 2 bilah iblis, menebas 2 ahli Sekte Iblis Langit. Keduanya dihadang dengan pedang iblis mereka, tapi mereka berdua mendengus saat tubuh mereka terlempar. Darah muncrat dari mulut mereka dan mereka ditenggelamkan oleh banteng hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa kilatan cahaya pedang yang terlihat, dan kemudian menjadi semakin lemah. Pada saat ini, tatapan banteng hitam raksasa itu beralih ke Luming. Kemudian, ia meraung dan menyerang Luming. Sarang! Luming berteriak dengan marah dan dengan cepat mengeluarkan gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu, bergegas ke depan sejauh ribuan mil. Kaisar Naga Abadi Chapter 1479 Bahasa Indonesia. 1479 Pohon kuno pemahaman jalan yang setinggi langit. Melihat Luming telah melarikan diri, banteng hitam raksasa itu meraung dan mengejarnya. Luming menggunakan teknik gerakannya dan terus bergerak maju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming menemukan bahwa semakin sedikit pohon hitam kuno di daerah ini. Namun, ada gumpalan kabut hitam yang melayang di udara. Vitalitas asli perlindungan tubuhnya mengeluarkan suara mendesis. Kabut hitam merusak esensi aslinya. Luming dengan cepat melemparkan alam kekacauan untuk menutupi seluruh tubuhnya dan menahan kabut hitam di sekitarnya. Namun kabut hitam ini sangat mengejutkan. Itu melekat pada domain kekacauan yang utama, dan bahkan domain kekacauan yang paling awal mengeluarkan suara mendesis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sayap hitamnya pun sama. Sayap hitam menempel pada kabut hitam dan juga mengeluarkan suara korosi. Bahkan bisa merusak alam kekacauan dan senjata suci. Ekspresi Luming berubah jelek dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Terlalu berbahaya untuk melanjutkannya. Sebenarnya auranya seperti ini. Di bahunya, ekspresi dandan muram dan tidak yakin. Dandan, aura ini, apa maksudmu? Luming bertanya. Itu bukan aura dari dunia ini. Dandan mengucapkan kalimat yang tidak jelas. Tidak di dunia ini. Mungkinkah itu alam surga? Luming bertanya. Tidak. Dandan menggelengkan kepalanya, melihat ke kejauhan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakangnya, bumi bergemuruh, dan sosok seekor banteng hitam raksasa seukuran bukit kecil muncul. Sarang, kamu di sini lagi. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Petik 2. Luming terdiam. 5 ahli Sekte Iblis Langit telah mati, tetapi raksasa hitam ini masih mengejar mereka. Tembakan besar ini terlalu kuat. Itu bisa dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Demikian pula,
Ia juga bisa membunuh Luming dengan mudah. Luming hanya bisa menguatkan dirinya dan terus berlari ke depan. Semakin jauh dia pergi, semakin tebal kabut hitamnya. Domain kekacauan dan sayap hitamnya terus mengeluarkan suara mendesis. Banteng hitam raksasa itu tiba-tiba berhenti setelah mengejar beberapa saat. Tampaknya sedikit takut. Setelah meringkik beberapa kali, ia berbalik dan lari. Banteng ini akhirnya pergi. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya sangat takut. Lu Ming bergumam. Omong kosong, tentu saja dia takut. Bocah cilik, lari cepat, maju. Teriak Dandan. Desis-desis-desis. Pada saat ini, suara mendesis terdengar dari kedua sisi. Kemudian, Lu Ming melihat dua ular piton menjijikkan merangkak mendekat. Ada ular piton raksasa di setiap sisinya. Ular piton raksasa ini berkepala 3 dan diameter tubuhnya lebih dari 100 meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuhnya compang camping, dan cairan hitam terus mengalir keluar darinya. Sungguh sangat mengerikan. Itu adalah ular piton raksasa yang belum pernah didengar atau dilihat Lu Ming sebelumnya. Ia memancarkan aura yang sangat jahat dan memberikan perasaan bahwa ia 10 kali lebih menakutkan daripada raksasa hitam sebelumnya. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa raksasa hitam itu tiba-tiba kabur. Itu karena dua ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu muncul, mata merahnya menatap Lu Ming. Berlari. Lu Ming berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Desis, desis. Ketika kedua ular piton itu melihat Lu Ming telah melarikan diri, mereka mendesis dengan ketiga kepala mereka dan memutar tubuh besar mereka untuk mengejar Lu Ming. Tubuhnya berdiameter 100 meter dan seperti dua barisan pegunungan. Lu Ming seperti semut di depannya. Sayap hitam Lu Ming mengepak terus-menerus. Dia benar-benar mengabaikan kabut hitam dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Dari waktu ke waktu, ia masih membutuhkan bantuan gelembung untuk melarikan diri dari kejaran dua ular piton raksasa itu. Jika tidak, Lu Ming akan dimangsa oleh dua ular piton raksasa yang menakutkan itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kabut di sekelilingnya menjadi semakin tebal, dan kekuatan korosi menjadi semakin kuat. Saat Lu Ming mencoba melarikan diri, dia harus menahan kabut hitam di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Dia telah mengeluarkan. Lu Ming sudah berkeringat dan terengah-engah. Sedangkan untuk gelembungnya hampir sama. Sangat lelah hingga ia berbaring di atas Lu Ming. Tempat apa ini? Ini sangat aneh. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Terkubur di perut ular. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Aku berjanji pada King kecil bahwa aku akan terbang menembus awan bersamanya. Lu Ming mengertakkan gigi. Sebuah cahaya muncul di antara alisnya, dan tubuh kedua Ming Lian muncul. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tulisan padat muncul. Sedangkan untuk tubuh utamanya, ia memasuki diagram gunung dan sungai, melahap batu mentah dan memulihkan diri. Setelah jangka waktu ini, tubuh kedua telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, itu merupakan berkah tersembunyi. Kultivasinya telah meningkat dan dia telah menyalakan 4 lampu pikiran. Tubuh kedua bergegas. Setelah beberapa saat, ketika api energi mental dari tubuh kedua juga terkuras habis, tubuh utama muncul dan terus bergerak maju. Desis, desis. Pada saat ini, kedua ular piton raksasa itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Mereka tampak menampakkan ekspresi ketakutan, lalu langsung berbalik dan menyelinap pergi. Hati Lu Ming mulai menjadi dingin. Dia memikirkan banteng raksasa sebelumnya. Mungkinkah dia telah memasuki wilayah keberadaan yang lebih menakutkan dan menakuti kedua ular piton itu? Lu Ming berdiri terpaku di tanah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus kemana. Dia sekarang tahu bahwa daerah ini adalah tanah terlarang yang penuh bahaya. Lu Ming, teruskan maju. Dandan melihat ke kejauhan dan berkata, lanjutkan ke depan. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat kabut hitamnya. Kami bahkan tidak tahu keberadaan mengerikan macam apa itu. Kata Lu Ming. Pada saat ini, kabut hitam menyebabkan chaos domain miliknya bergetar. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming tidak akan bisa bertahan lama. Adapun sayap hitam, Lu Ming sudah menyimpannya. Jika tidak, mungkin akan terkorosi. Dengarkan dewa ini, itu benar. Kata Dandan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu sekali ini saja. Lu Ming mengertakkan gigi dan melangkah maju. Yang mengejutkan Lu Ming, mereka tidak menemui bahaya apapun saat mereka terus bergerak maju.
Tidak ada binatang eksotik juga. Setelah berjalan sekitar 1000 mil, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia melebarkan matanya dan melihat ke depan. Dia tampak membeku. Itu karena Lu Ming melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di depan mereka, sebatang pohon kuno yang mencapai langit menjulang dari tanah dan menembus kedalaman kehampaan. Pohon kuno ini terlalu besar, terlalu tinggi, dan terlalu megah. Itu seperti pohon dunia yang legendaris, setinggi langit. Di dahan, ada gumpalan aura dao yang agung, yang sangat misterius. Lu Ming lidahnya keluh. Pohon kuno yang memahami jalan. Sekilas Lu Ming mengenalinya. Itu adalah pohon kuno pemahaman jalan, pohon kuno pemahaman jalan yang sudah matang. Dikatakan bahwa di masa lalu, banyak ahli top akan memiliki pohon kuno pemahaman jalan di samping mereka. Lu Ming melihat pohon kuno pemahaman jalan yang sudah matang di sini. Sesosok tubuh sedang duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Sosok ini sangat tinggi dan agung. Hanya dengan duduk bersila, bagian atas kepalanya menembus cakrawala. Awan dan kabut melingkari tubuhnya. Tubuhnya bahkan lebih tinggi dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu agung? Namun, karena jarak dan kabut hitam, Lu Ming tidak dapat melihat penampakan sosok itu dengan jelas. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa sepertinya ada dua tanduk di atas kepala sosok itu, dua tanduk yang terlihat seperti tanduk banteng. Kaisar Naga Abadi Chapter 1480 Bahasa Indonesia 1480 Bab 1480 Pertempuran yang mengejutkan. Ini orangnya, ini benar-benar orang ini. Dia sebenarnya tidak mati dalam pertempuran tahun itu. Teriak Dandan. Hati Lu Ming bergetar. Mungkinkah Dandan mengetahui sosok tersebut? Dandan, kamu kenal dia? Lu Ming bertanya dengan suara rendah. Dia sekarang yakin bahwa kedua ular piton raksasa itu kemungkinan besar telah mundur karena angka ini. Di kedalaman tanah terlarang yang menakutkan ini, ada pohon kuno yang mampu memahami jalan. Di bawah pohon kuno yang memahami jalan, ada sosok yang menjulang tinggi duduk bersila. Ini di luar dugaan Lu Ming. Apalagi Dandan sepertinya mengenalnya. Omong kosong, raja ini akan mengenali orang ini meskipun dia berubah menjadi debu. Dandan bergumam, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia tidak akan cocok untuk Dandan pria ini, kan? Dandan adalah salah satu dari 10 monster perang teratas, jadi seberapa menakutkankah sosok yang menjulang tinggi ini? Detak jantung Lu Ming semakin cepat. Kicau. Bubbles berkicau dan memandang sosok itu dengan rasa ingin tahu. Bus. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya seperti dua pedang dewa yang sangat tajam, seolah-olah akan membelah dunia menjadi dua. Tatapan sosok yang menjulang tinggi itu mula-mula tertuju pada Gelembung, lalu pada Dandan, dan akhirnya pada Lu Ming. Lu Ming merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya saat tatapan itu menyapu dirinya. Dia bahkan merasa sulit bernapas, seolah-olah tubuhnya telah ditembus. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming hanya memikirkan satu hal di benaknya. Sosok itu tidak mengeluarkan aura mengejutkan apapun. Itu hanya mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan Lu Ming bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Seolah-olah dia sedang menghadapi seluruh alam semesta dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Lu Ming merasa pihak lain bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari kehampaan di kejauhan. Itu dipenuhi dengan niat brutal. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih dari pohon kuno yang memahami jalan dan sosok yang menjulang tinggi ke kedalaman kehampaan. Di sana, sebuah lubang besar sepertinya telah terkoyak di angkasa. Sebuah lubang besar berwarna hitam pekat melayang dengan tenang di udara. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah-olah mengarah ke jurang neraka. Dan raungan mengerikan itu datang dari lubang yang seperti jurang itu. Mengaum, mengaum. Setelah itu, suara gemuruh datang satu demi satu, semakin keras, semakin mengejutkan. Suara itu berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan dan menyerbu, menyebabkan domain kekacauan bergetar hebat dan dia terpaksa mundur, hampir mengeluarkan seteguk darah. Suara yang menakutkan. Lu Ming dan lubang itu dipisahkan oleh jarak yang tidak diketahui, namun suara yang keluar dari lubang itu masih bisa melukai Lu Ming.
Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu berdiri. Saat dia berdiri, sosoknya menjadi lebih megah, seolah-olah dia setinggi langit. Sosok yang menjulang tinggi itu menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya, membentuk layar cahaya yang menghalangi mereka. Suara menakutkan itu segera menghilang. Sosok yang menjulang tinggi itu sebenarnya melindungi mereka. Sepertinya dia benar-benar mengenal Dandan. Mata Lu Ming berbinar, mengaum, raungannya mengguncang langit. Pada saat ini, Lu Ming melihat pemandangan yang mengejutkan. Dua tentakel tiba-tiba terbentang dari lubang gelap. Kedua tentakel ini sangat besar, seperti tentakel gurita. Warnanya hitam pekat. Dua tentakel direntangkan dan ditekan di kedua sisi lubang besar itu, menopangnya dengan kuat, seolah mencoba mengeluarkan tubuh yang lebih besar di belakangnya. Memotong, merusak. Sosok yang menjulang tinggi itu dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Dunia bergemuruh seolah-olah jalan besar telah ditambahkan pada mereka. Dua bilah mengerikan menebas kedua tentakel itu. Namun, pada saat ini, dua tentakel hitam lagi terbentang dari lubang hitam dan melilit kedua bilahnya. Dengan dua poni, kedua bilahnya hancur. Bang, bang, sosok yang menjulang tinggi itu melangkah maju. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang tak ada habisnya. Seolah-olah dao agung langit dan bumi mengelilinginya. Lu Ming terkejut. Alam apa ini? Pergerakan tubuh dan pergerakan dao yang agung seperti dao agung langit dan bumi. Itu adalah senjatanya dan budaknya. Tingkat kultivasi ini sudah luar biasa dan telah mencapai tahap yang tidak terbayangkan. Ledakan, ledakan, sosok yang menjulang tinggi itu meninju dua kali. Dan EBSP, kedua tentakel hitam pekat itu meledak, mengirimkan cairan hitam beterbangan ke segala arah dan berhamburan ke tanah. Di dalam cairan hitam, gumpalan kabut hitam keluar. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Mungkinkah kabut hitam dan lumpur hitam terbentuk dari ledakan tentakel tersebut? Mengaum. Dan EBSP, tentakelnya patah, dan raungan marah keluar dari lubang hitam pekat. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar sosok yang menjulang tinggi itu runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Gelombang suara yang menakutkan melintasi jarak yang tak berujung dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dia merasakan darahnya mendidih dan aliran darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dandan, yang berada di bahu Lu Ming, terlempar. Sial, orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Karena dia ingin melindungi kita, kenapa dia tidak mengisolasi gelombang suara sepenuhnya? Beberapa di antaranya bahkan meresap ke dalam. Orang ini melakukan ini dengan sengaja. Dia iri padaku. Dandan berteriak dan menatap sosok yang menjulang tinggi di kejauhan. Mengaum. Dan EBSP, raungan datang dari lubang dan sebuah kepala raksasa muncul. Kepalanya ditutupi sisik, dan ada 3 mata di dahi. 3 mata. Lu Ming tidak bisa tidak mengingat dewa bermata 3 yang dia temui di sebuah pulau kecil di alam surga selama Perang Dewa. Kepala raksasa itu muncul, dan mata ketiga di antara alisnya memancarkan cahaya destruktif ke arah sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu meninju dan menghancurkan cahaya destruktif itu. Pada saat ini, beberapa tentakel lagi keluar dari lubang dan menekannya. Sosok besar itu sepertinya sedang merangkak keluar. Kembali, sosok yang menjulang tinggi itu berbicara, suaranya bergemuruh. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi dimusnahkan oleh kekuatan tinju. Dan EBSP, tentakel yang menekan lubang itu semuanya meledak. Cairan hitam itu tersebar di daratan luas. Beberapa di antaranya bahkan disemprotkan ke arah Lu Ming dan sisanya. Untungnya, sosok yang menjulang tinggi itu telah memasang perisai cahaya untuk mereka yang menghalangi cairan hitam. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu mengeluarkan raungan keras dan mengambil langkah maju, langsung menyerbu ke dalam lubang hitam pekat. Ledakan, ledakan, ledakan yang memekakkan telinga muncul dari lubang hitam pekat. Kekosongan itu runtuh dan Lu Ming melihat pemandangan di dalam melalui kehampaan yang runtuh. Sesosok tubuh besar bersisik muncul dan memiliki kemiripan dengan ras dewa bermata 3. Dan EBSP, namun, ia jauh lebih besar dan lebih mengesankan daripada ras dewa bermata 3, dan ia memiliki 8 tentakel hitam pekat yang tumbuh di punggungnya.
Sosok ini memegang dua kapak raksasa dan bertarung melawan sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi, dengan jalan besar di tubuhnya, memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Keduanya terus bentrok, dan kekosongan terus runtuh. Pada akhirnya, keduanya bertarung menembus kehampaan dan menuju langit berbintang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1481 Bahasa Indonesia 1481 Mari kita minum obat kaisar dan senjata kaisar. Sosok yang menjulang tinggi itu bertarung dengan makhluk ganas itu dan bertarung hingga keluar angkasa. Namun, Luming masih bisa melihatnya dengan jelas. Melalui kehampaan yang runtuh, samar-samar dia bisa melihat dua sosok bertarung di luar angkasa. Seolah-olah itu adalah proyeksi dan sangat ajaib. Dua sosok besar sedang bertarung di langit berbintang, dan ruang itu runtuh. Bus! Tiba-tiba, sosok yang menjulang tinggi itu meraung ke langit dan berubah menjadi banteng surgawi raksasa. Kedua tanduknya seperti dua bilah dewa. Bentuk sebenarnya dari sosok yang menjulang tinggi itu sebenarnya adalah seekor banteng surgawi yang sangat besar. Banteng langit melangkah di udara, dan dengan setiap langkah, ruang itu runtuh. Bus! Banteng surgawi itu meraung dan ruangan berubah menjadi kekacauan. Luming bahkan melihat bintang-bintang di langit meledak seperti kembang api. Luming menghirup udara dingin. Itu terlalu menakutkan. Dengan suara gemuruh, bintang-bintang meledak. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Bisakah kekuatan manusia mencapai tingkat seperti itu? Luming merasa bahwa dengan kekuatan tempur sosok yang menjulang tinggi itu, dia mungkin bisa sepenuhnya melenyapkan benua seperti benua hutan belantara dewa dalam satu gerakan. Gawi menghilang dari dunia. Tingkat kekuatan tempur ini telah melampaui imajinasi Luming. Apakah ini kekuatan bertarung seorang kaisar agung? Tetapi bahkan jiwa pemusnahan Kaisar Chang dan Sakyamuni pun tidak seseram ini. Luming bergumam, "Nak, apa yang kamu tahu? Meskipun kita semua adalah kaisar yang hebat, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur kita. Ketika saya berada di puncak, saya bisa membunuh sekelompok kaisar besar biasa dengan satu tamparan." Kata Dandan dengan wajah puas diri. Luming ragu dengan kata-katanya. Luming percaya bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur meskipun mereka berdua adalah kaisar yang hebat. Namun, Kaisar Agung biasa tidaklah begitu lemah. Saat pertama kali melihat Kaisar Chang dan Sakyamuni memusnahkan jiwa, itu karena keduanya terluka terlalu parah. Terlebih lagi, mereka telah bertarung satu sama lain selama 60.000 tahun dan sudah sangat lemah. Kalau tidak, Kaisar Chang tidak akan mampu membalikkan keadaan dengan bantuan kuali petir Sein Absolut. Jika Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa berada pada puncaknya, mereka pasti akan sangat menakutkan. Banteng surgawi itu mengaum dan menghancurkan bintang-bintang. Tentakel di belakang makhluk bermata tiga itu juga meledak. Kemudian, banteng surgawi itu menginjak langit. Kedua tanduknya berubah menjadi dua bilah surgawi dan ditebas. Dua bekas pedang hitam pekat muncul di alam semesta. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh alam semesta telah terbelah. Makhluk bermata tiga itu meraung sambil menggunakan dua kapak perang untuk melawan dua pedang surgawi. Ruang di sekitarnya terus-menerus dihancurkan. Jika serangan mengerikan itu mendarat di tanah, itu pasti akan menjadi pemandangan langit yang runtuh dan bumi yang hancur. Dalam sekejap mata, kedua makhluk menakutkan itu telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Namun pada akhirnya, kekuatan tempur banteng surgawi lebih kuat. Banteng surgawi itu menginjak udara dan menghancurkan seluruh pertahanan lawan. Itu menabrak tubuh lawan, membuat lubang besar di dalamnya. Kemudian, pedang surgawi yang dibentuk oleh tanduk itu turun dan memotong kepala lawannya. Namun meski begitu, makhluk bermata tiga itu tetap tidak mati. Ia melambaikan kapak raksasanya dan meninggalkan luka yang dalam di tubuh banteng surgawi itu. Bus! Banteng surgawi mengeluarkan raungan yang keras, dan kehampaan itu runtuh, berubah menjadi kekacauan primitif. Retakan muncul di tubuh makhluk bermata tiga itu, dan cairan hitam mengalir keluar. Bus! Mengaum. Banteng surgawi itu mengaum lagi. Makhluk bermata tiga itu akhirnya tidak tahan lagi, dan tubuhnya meledak di udara. Namun meski begitu, pihak lain belum mati. Kedua lengannya yang besar memegang kapak raksasa dan terus menebas banteng surgawi itu.
Daging dan darah yang pecah, serta kepala yang terpenggal, menggeliat dengan cepat dan cepat menyatu, mencoba untuk dipulihkan. Bagaimana bisa banteng surgawi membiarkan lawannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia melangkah maju di udara, dan tubuhnya bersinar. Inilah kekuatan dari jalan besar. Hukum jalan agung yang mengerikan menyelimuti lawannya dan mulai menyempurnakannya. Cici. Daging dan darah makhluk bermata tiga itu sepertinya dilalap api saat dimurnikan terus-menerus, berubah menjadi asap hitam yang menghilang. Kamu tidak bisa menghentikan wilayahku. Anda hanyalah tentara yang kalah dan berjuang di ambang kematian. Arg! Kepala yang terpenggal itu meraung saat mata ketiga menembakkan sinar kehancuran ke arah banteng surgawi, tapi itu hancur. Alam surga akan dihancurkan, dan alam primordial juga tidak akan luput. Kamu hanya sedang berjuang di ranjang kematianmu. Saat wilayah kami membuka jalan besar dan pasukan besar menyerang, kalian semua akan dimusnahkan. Kepala itu mengeluarkan raungan lagi. Puci. Kedua bilah surgawi itu menebas, membelah kepala raksasa itu menjadi dua. Hukum Dao yang agung memadat, dan makhluk bermata tiga itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Wilayahku dan klanku akan membalas dendam untukku. Setelah beberapa jam, makhluk bermata tiga itu akhirnya dimurnikan. Banteng surgawi raksasa itu kembali menjadi manusia. Ia melangkah keluar dan muncul kembali di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Pertempuran yang menghancurkan bumi telah berakhir. Namun, Lu Ming kaget dan tidak bisa tenang. Eksistensi seperti itu seharusnya menjadi ahli puncak di dunia, bukan? Itu benar-benar pemikiran yang menggemparkan dunia. Jika marah, jutaan mayat akan berjatuhan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Banteng tua ini tidak tahan lagi. Butuh waktu lama untuk membunuh musuh seperti itu. Sepertinya dia juga terluka dalam pertempuran saat itu. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak saat dia bergumam. Kekuatan tempur yang begitu menakutkan masih belum cukup. Hei, banteng tua, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan saya? Dandan berteriak pada sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu memandang ke arah Dandan dan terdengar suara gemuruh. Dasar kura-kura tua, kamu masih hidup. Kamu cukup beruntung. Hahaha, banteng tua, kamu belum mati. Siapa saya? Bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Pak tua, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Beri aku hadiah. Obat kaisar apa? Beri saya 100 atau lebih untuk digunakan terlebih dahulu. Atau 8 atau 10 senjata kaisar bisa digunakan. Dandan tertawa. Lu Ming terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara menuntut harga selangit. Namun, Lu Ming juga menantikannya. Dia berpikir jika sosok yang menjulang tinggi itu benar-benar memberi Dandan beberapa batang obat kaisar, dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Sosok jangkung itu tampak tersenyum. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya terbang di udara. Namun, sinar cahaya tersebut tidak terbang menuju Dandan melainkan menuju gelembung dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia telah tiba sebelum muncul gelembung. Lu Ming tidak melihat dengan jelas. Gelembung itu membuka mulutnya dan menelan bola cahaya dalam satu tegukan. Itu terlihat menyenangkan. Spinel ruang dan waktu. Banteng tua, kamu benar-benar murah hati. Bagaimana dengan milikku? Di mana hartaku? Petik 2. Mata Dandan membelalak. Pergi, kata sosok yang menjulang tinggi itu. Hei, tunggu, hartaku. Dasar banteng tua, kamu lebih menghargai kekasihmu daripada temanmu. Apakah kamu membalas dendam padaku karena lebih tampan darimu? Dandan mengutuk dan terus tangannya dan kekuatan tak terlihat melonjak. Lu Ming merasakan tubuhnya menegang. Kemudian, dia melihat pemandangan sekitarnya melewatinya seperti bayangan sekilas. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah meninggalkan tanah gelap dan berdiri di puncak gunung. Balas dendam, banteng tua ini pasti membalas dendam. Sial, dia tidak memberiku apapun. Dandan masih mengumpat sebelum dia melihat gelembung dengan rasa iri dan cemburu, ini sudah berakhir. Setelah mendapatkan spinel ruang dan waktu, budidaya si kecil ini akan maju pesat. Dia pasti akan meninggalkanku jauh di belakang. Banteng tua itu sangat menghargai wanita. Kaisar Naga Abadi Chapter 1482 Bahasa Indonesia.
1482 bab 1482 Titan Longhorn. Warnanya tebal. Lu Ming terdiam. Mungkinkah gelembung itu perempuan? Tapi usianya baru beberapa tahun. Mungkinkah dia ibu gelembung? Tikus roh ruang waktu yang legendaris. Lu Ming merenung dalam hatinya. Namun, dia juga senang dengan gelembungnya. Dilihat dari penampilan Egi, spinel ruang dan waktu pasti luar biasa. Kicau. Gelembung berteriak saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Cahaya itu tampak nyata sekaligus ilusi, seolah hukum ruang waktu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia memandang Dandan dengan ekspresi puas diri. Hal ini membuat Dandan sangat marah hingga cangkang kura-kuranya pun berubah menjadi hijau. Dandan, siapa orang itu? Apakah itu sekuat itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming berspekulasi bahwa sosok itu seharusnya ada pada tahap yang sama dengan Dandan. Bahkan mungkin ahli dengan level yang sama. Mungkinkah itu salah satu dari 10 binatang buas teratas? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Lihat saja ukurannya, ini adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, Titan Longhorn. Itu adalah adik laki-lakiku saat itu. Dandan mengerutkan bibirnya dan berkata, seperti yang diharapkan. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tampak kaget. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa dari 10 War Beast teratas. Garis keturunan pertamanya, 9 naga. Ada juga Dandan, yang menyebut dirinya penyu dewa dunia dan pemimpin 10 besar. Tentu saja, Lu Ming hanya mendengarnya dan tidak menganggapnya serius. Bubbles adalah keturunan dari tikus roh ruang waktu. Ada juga garis keturunan bintang naga, gajah naga Archean. Namun, tidak satupun orang yang dia hubungi adalah orang asli. Mereka muncul dengan garis keturunan atau keturunan. Dandan juga telah melewati nirwana dan kelahiran kembali. Sedangkan untuk kumbang Titan Longhorn, itu adalah tubuh aslinya. Meskipun dikatakan bahwa ia tidak dalam kondisi puncaknya dan telah terluka, tubuh asli-aslinya, yang legendaris, memiliki kekuatan tempur yang mengguncang bumi. Adapun pernyataan Dandan bahwa Titan Longhorn adalah adiknya, Lu Ming langsung mengabaikannya. Dandan akan mati jika dia tidak menyombongkan diri. Berapa banyak dari 10 Battle Beast yang masih hidup? Lu Ming bergumam. Tidak ada keraguan bahwa 10 monster perang teratas adalah puncak keberadaan di dunia. Masing-masing dilarang, unik, dan unik. Tikus roh ruang waktu yang lama telah mati, dan tikus roh ruang waktu yang baru lahir. Saya juga tidak tahu. Ekspresi Dandan menunjukkan ekspresi kontemplasi dan kesungguhan yang jarang terjadi, seolah dia sedang menghela nafas dengan emosi. Kicau. Pada saat ini, dengan teriakan dari Pao Pao, salah satu cakarnya menunjuk ke depan. Lu Ming melihat ke depan. Dia. Mata Lu Ming menjadi dingin. Gunung tempat mereka muncul tidak jauh dari tanah kematian yang terpencil. Dari jauh terlihat sungai yang gelap gulita. Dia berdiri di tepi sungai dengan tangan di belakang punggung, memandangi tanah kematian yang sunyi. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan orang ini. Lu Ming mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Kali ini, dia beruntung bisa selamat. Bisa dikatakan dia dalam bahaya. Lu Ming harus membalas dendam. Itu ada. Mata Lu Ming berkedip dan Ming Lian muncul. Rencana Lu Ming sangat sederhana. Dia akan membiarkan Ming Lian menuliskan susunan besar untuk menjebak Mo He. Ming Lian maju selangkah dan muncul di lembah di belakang gunung. Dia mulai mengukir susunan yang besar. Tuhan ini akan membantu. Dandan mengikutinya. Bagaimana dia bisa melewatkan hal-hal seperti menipu dan membunuh orang? Adapun Lu Ming sendiri, dia menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekati sungai besar. Sungai itu sangat panjang dan membelah daratan menjadi dua. Satu sisi adalah tanah kematian yang sunyi, dan sisi lainnya adalah tanah biasa. Lu Ming diam-diam datang ke sungai dan menyembunyikan dirinya dengan bantuan batu besar. Dia berada 100 mil jauhnya dari Mo He. Lu Ming sepenuhnya menahan auranya dan mengamati dengan tenang. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak itu. Apakah kamu mati? Dia melihat ke gurun kematian dan berpikir dengan cemberut. Saya harap orang-orang itu dapat membunuh anak itu dan mengeluarkan tubuhnya. Kali ini, dia diperintahkan untuk membunuh Lu Ming. Dia yakin bahwa dia akan membawa kembali mayat Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan melarikan diri dan melarikan diri ke gurun kematian.
Dia tidak berani masuk dan hanya bisa menunggu di sini. Waktu berlalu dengan cepat. Sangat cepat, 1 hari telah berlalu. Kenapa mereka belum keluar? Apakah mereka semua mati di dalam? Tanah kematian yang terpencil penuh dengan bahaya. Bahkan para ahli alam suci akan mati jika mereka masuk. Seorang kaisar agung pernah masuk dan keluar dengan ekspresi serius. Di dalam pasti berbahaya. Bocah itu sudah lama berada di sana. Dia mungkin tidak akan selamat. Saya akan menunggu 1 hari lagi. Setelah 1 hari, saya akan kembali dan melapor. Dia berpikir dengan cemberut. Hari lain berlalu dengan cepat. Sepertinya anak ini sudah mati di dalam. Ayo kembali. Mohe berbalik dan menginjak udara, berencana untuk pergi. Adapun seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 5 ke 7, mereka seperti semut di matanya. Dia tidak peduli sama sekali. Kamu akan pergi. Waktunya masih terlalu singkat, tapi formasi besar yang telah ditorehkan selama 2 hari seharusnya mampu membunuh orang ini. Mata Luming menjadi dingin. Kemudian, dia mengedarkan inti esensialnya dan tubuhnya bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, Luming memukul batu besar di sampingnya. Ledakan yang keras. Di kejauhan, Mohe yang hendak pergi berhasil diwaspadai dan menoleh. Luming, kamu belum mati. Mata dia membelalak saat dia meraung. Bus, Luming tidak bisa diganggu dengan Mohe. Dia berpura-pura baru saja bergegas keluar dari tanah terpencil kematian dan terluka parah. Dia terbang dengan liar ke kejauhan. Kamu ingin lari, mati. Dia berteriak dengan marah dan berubah menjadi sinar cahaya iblis, mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Sayap hitam muncul di punggung Luming. Dengan mengepakkannya, dia terbang menuju puncak gunung seperti kilat. Ketika mereka hendak mencapainya, Luming berlari ke ngarai. Adapun tubuh keduanya dan dandan, mereka sudah menyembunyikan diri. Dia tidak meragukannya. Dia mengikuti Luming dan bergegas ke lembah. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak lari? Tahukah Anda bahwa Anda tidak dapat melarikan diri? Di manakah beberapa orang dari Sekte Iblis Tian Yu saya? Dia dengan dingin berbicara. Orang-orang tak berguna itu semuanya mati. Luming tersenyum tipis. Kamu memang sampah. Kamu bahkan tidak bisa membunuh semut kerajaan bela diri LV2 sepertimu. Anda layak mati. Dia berkata dengan dingin. Ki iblis di tubuhnya berguling dan menekan ke arah Luming. Semut. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu serangan balik seekor semut. Luming tersenyum dingin dan maju selangkah. Bus. Seluruh ngarai dipenuhi dengan prasasti yang padat, dan sejumlah besar muncul. Membunuh formasi, kamu sudah lama keluar. Begitu formasi keluar, ekspresi dia berubah drastis. Dia akhirnya mengerti bahwa Luming telah lama keluar dan mengatur formasi di sini untuk memikatnya ke sini. Membunuh. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia berteriak. Di kedalaman ngarai, Ming Lian melambaikan tangannya, dan formasi menyala. Cahaya pedang tak berujung memadat dan menyerbu ke arah Mohe. Kamu ingin membunuhku dengan formasi. Dalam mimpimu, merusak. Mohe meraung panjang, dan ki iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Samar-samar, dia seperti melihat dewa iblis mengaum di langit. Wilayah iblisnya digabungkan dengan tubuh spiritualnya dan melepaskan pedang iblis yang menghancurkan sinar pedang yang datang ke arahnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1483 Bahasa Indonesia 1483 Bab 1483 Menjebak Mohe. Formasi itu muncul dan prasastinya bersinar. Di kedalaman lembah, dahi tubuh Ming Lian bersinar dengan cahaya kemasan. Energi pedang emas terbentuk di dalam formasi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang emas menyapu dan menyerang Mohe dari segala arah. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Dia melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya iblis, dan pedang iblis hitam pekatnya menyapu ke segala arah. Seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dia memiliki semacam semangat bini. Kemanapun pedang iblis itu lewat, pedang emas kipun runtuh. Tidak jauh dari situ, mata Luming menyipit. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Saat dia bertarung dengan Mohe beberapa hari yang lalu,
Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang sangat mengejutkan. Meskipun hanya ada 2 hari, formasi yang dibentuk oleh badan prasasti sekunder tidak akan memiliki kekuatan yang terlalu menakutkan, namun seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk membunuh ahli ranah bela diri kerajaan LV8. Tapi sekarang, itu diblokir oleh Mohe. Tubuh spiritual bumi yang unggul. Hati Luming tergerak. Tubuh spiritual Mohe seharusnya merupakan tubuh spiritual bumi yang unggul. Dengan tubuh seperti itu, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Di seluruh wilayah Azure, terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, namun tidak banyak badan spiritual bumi kelas atas. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga tingkat atas, tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, dan bertarung melawan mereka yang berada di level lebih tinggi semudah makan dan minum. Apa gunanya formasi? Aku akan menghancurkan formasi hebatmu. Dia meraung panjang. Momentumnya seperti pelangi, dan pedang iblisnya sangat mengejutkan. Dengan satu tebasan, lampu pedang emas yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Ledakan. Pedang iblis menebas lembah di sampingnya. Lembah itu bergetar dan runtuh. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dia ingin menerobos ngarai dan menghancurkan barisan Luming. Hehe, kalau begitu aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Pada saat ini, Dandan telah berpindah dari tubuh sekunder Minglian ke bahu tubuh utama Luming. Dia menyeringai dan tulisan muncul di cakarnya. Bus. Di lembah, barisan besar lainnya muncul. Ini adalah formasi hebat yang dibuat oleh Dandan. Formasi itu muncul dan membentuk palu besar, yang menghantam wajah Mohe. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat palu jatuh, pedang iblisnya bergetar. Tubuhnya juga gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian, pedang Ki yang tak ada habisnya menusuk ke bawah, dan palu besar itu hancur. Ekspresi Mohe terlihat serius saat dia menebaskan sinar pedang. Namun, itu terpotong oleh palu besar. Di bawah serangan terus-menerus, ia runtuh. Haha, hancurkan, 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 hancurkan ini sampai mati. Tidak, aku akan menghancurkan bagian ini sampai mati. Dandan berteriak dengan arogan dan terus mengayunkan cakarnya. Dia akhirnya benar-benar ditekan. Dia tidak bisa melawan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Ki ada di mana-mana. Beberapa dari mereka hampir memenggal kepalanya, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Mohe. Cermin malam ajaib muncul. Dia berteriak dengan suara rendah. Seberkas cahaya keluar dari sela alisnya. Kemudian, cermin kuno berwarna hitam pekat terbang dan melayang di atas kepala Mohe. Itu memercikkan seberkas cahaya dan menyelimuti Mohe. Pedang Ki dan palu raksasa di sekitarnya menghantam layar cahaya yang tersebar di cermin kuno. Layar cahayanya bergetar, tapi tidak pecah. Senjata suci. Tatapan Luming berkedip. Cermin kuno yang dia gunakan adalah senjata Sein. Itu normal untuk memikirkannya. Wajar bagi seorang jenius seperti Mohe untuk memiliki. Dia menggunakan senjata Seinnya untuk melindungi dirinya sendiri, menyerahkan pertahanannya sendiri dan fokus pada ledakan. Ledakan, ledakan. Pedang iblis itu menyapu ke segala arah dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas dan palu. Dua susunan besar mulai bergetar. Membunuh. Mohe perlahan menyerbu ke satu arah, menerobos pedang Ki dan palu, dan perlahan mendekati pintu keluar ngarai. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan favorit surga. Sebuah pikiran melintas di benak Luming, tetapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Dandan, Gelembung, lakukan. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan Gelembung. Kemudian, dia melebarkan sayap hitam di punggungnya dan bergegas menuju Mohe dengan swoosh. Dalam proses bergegas keluar, tangan Luming dengan cepat membentuk segel. Segel pembalik langit primal chaos. Raungan pelan keluar dari mulut Luming. Segel besar kekacauan terkondensasi di atas kepala Mohe. Dengan fluktuasi yang mengerikan, ia menekan Mohe. Pada saat yang sama, Dandan terbang dan berkembang pesat. Sama seperti terakhir kali, dia menginjak segel Chaos Sky Turning dengan kedua kakinya, membuat kekuatan segel Chaos Sky Turning semakin menakutkan.
Segel kekacauan yang membalikkan langit menekan Mo He dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Mata Mo Dia menyipit. Dia tahu kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan sangat baik. Pada saat ini, dia mengeluarkan raungan marah, dan cermin kuno yang gelap gulita memancarkan 10.000 zang cahaya iblis, menyambut segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Dengan ledakan yang mengerikan, kekacauan yang membalikkan langit menghantam cermin kuno yang gelap gulita, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Saat ini, Lu Ming sudah bergegas ke suatu tempat tidak jauh dari Mo He. Matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar hitam ke arah Mo He. Teknik pedang yang saleh. Cahaya hitam legam itu seperti pedang surgawi, menembaki tubuh Mo He dan menyerang dewa rohaninya. Mo Dia merasakan sakit yang merobek pada dewa spiritualnya, yang membuat ki dan sirkulasi Yuan aslinya melambat. Saat ini, gelembung melancarkan serangan. Beberapa bilah ruang waktu menebas ke arah Mo He. Pada saat yang sama, dua formasi besar, pedang emas tak berujung ki dan palu besar, juga membombardir Mo He. Ledakan, ledakan, tubuh Mo He bergetar hebat. Meski berusaha sekuat tenaga untuk melawan, pertahanannya akhirnya dipatahkan oleh banyaknya serangan. Cahaya yang tersebar dari cermin hitam kuno runtuh dengan keras. Memotong, sayap hitam di punggung Lu Ming seperti pedang surgawi. Mereka menebas Mo He, mencoba membelahnya menjadi dua. Murid Mo He berkontraksi dengan tajam. Pada saat kritis, dia bergerak ke samping. Puci, darah berceceran di mana-mana. Meskipun dia telah menghindari bencana fatal itu, dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Salah satu lengannya terpotong oleh sayap hitam. Ah! Arg! Mo Dia berteriak dengan kegilaan di matanya. Dengan raungan marah, darah dari lengannya yang patah mengalir menuju cermin kuno yang gelap gulita. Pada saat ini, cermin bersinar dengan cahaya terang, memancarkan cahaya iblis merah tua dan kekuatan yang menakutkan. Lu Ming buru-buru menggunakan sayap hitam untuk melindungi tubuhnya. Tubuhnya bergetar ketika dia terkena kekuatan itu dan dia terlempar, menabrak dinding. Demikian pula, kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit akhirnya habis dan runtuh. Ia menjerit dan berteriak saat dikirim terbang. Cahaya pedang emas dan palu raksasa yang telah dipadatkan oleh formasi juga hancur. Lu Ming, aku akan mengingat ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Raungan marah keluar dari mulut Mo He. Cermin kuno yang gelap gulita memancarkan cahaya merah darah, melilit Mo He, dan tiba-tiba keluar dari jangkauan formasi, keluar dari ngarai, berubah menjadi cahaya merah darah, dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, dan kekuatan formasi tidak cukup. Lu Ming melihat ke arah dia pergi, merasa sedikit menyesal. Jika dia diberi waktu 2 hari lagi untuk menyempurnakan tubuh kedua, kekuatan formasi akan menjadi lebih kuat, dan dia pasti bisa membunuh Mo He. Kaisar Naga Abadi Chapter 1484 Bahasa Indonesia 1484 Bab 1484 dan pergi. Mata Lu Ming berkedip dan dia melihat ke arah lembah. Salah satu lengannya tertinggal di sana, dan salah satu jarinya memakai cincin penyimpanan. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Lengan Mo He yang terpotong adalah lengan yang memiliki cincin penyimpanan. Mengedarkan yuan aslinya, dia menarik cincin penyimpanannya dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, klon Ming Lian keluar dari kedalaman ngarai. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke gelabela Lu Ming. Badan sekunder prasasti yang disempurnakan sangat jarang. Ini bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf Lu Ming. Di benua Yuan, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Lu Ming akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengungkapkannya. Itulah sebabnya Lu Ming meninggalkan Ming Lian di kedalaman ngarai untuk mengendalikan barisan kalau-kalau dia melarikan diri. Dengan cara ini, dia tidak tahu tentang keberadaan klon Ming Lian. Di benua Yuan, para ahli sama seperti awan dan hujan. Bahaya ada di mana-mana. Jika dia bisa menyimpan kartu truf, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Lu Ming sangat jelas tentang berapa banyak bahaya yang dia alami selama ini. Ayo tinggalkan tempat ini. Dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Tidak aman untuk tinggal lama di sini. Mungkin akan ada ahli dari Sekte Iblis Tian Yu yang datang kemudian. Dengan sangat cepat,
mereka telah terbang jutaan mil. Saat ini, kecepatan Lu Ming melambat. Lu Ming, berhenti sebentar. Dandan tiba-tiba berteriak. Lu Ming berhenti dan bertanya pada Dandan ada apa. Lu Ming, aku akan pergi sekarang. Gumam Dandan. Kamu akan pergi. Lu Ming tercengang. Dandan mengangguk dan berkata, di masa lalu, di tempat terkutuk di benua hutan belantara surgawi, tidak ada tempat untuk dikunjungi. Tapi di sini berbeda. Ada tempat-tempat berbahaya dan tanah terlarang di mana-mana, tetapi ada juga pertemuan yang tidak disengaja di mana-mana. Disinilah saya berkeliaran. Aku akan bangkit melawan langit, dan jika aku terus bertahan, aku akan segera tertinggal oleh hal kecil ini. Lu Ming terdiam. Mungkinkah orang ini ingin pergi setelah melihat dirinya akan diguncang oleh gelembung? Lu Ming, kamu pernah melihat pertarungan antara makhluk dan banteng surgawi, bukan? Meskipun banteng surgawi menjaga tempat itu, tidak ada gunanya. Ada lebih dari satu kesenjangan. Pertarungan akan terjadi cepat atau lambat, dan ini lebih awal dari yang aku perkirakan. Ketika saatnya tiba, dunia akan berantakan. Jika saya tidak berhati-hati, seluruh dunia akan hancur. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Wajah Dandan serius, hal yang jarang terjadi, dan dia berkata dengan nada berat. Dandan, pertarungan yang sering kamu bicarakan, sebenarnya apa itu? Siapa musuhnya? Mungkinkah makhluk bermata tiga itu? Apa sebenarnya makhluk bermata tiga itu? Lu Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Dandan menggelengkan kepalanya dan berkata, basis kultivasimu terlalu lemah. Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Jika aku memberitahumu, itu hanya akan mengalihkan perhatianmu. Anda hanya perlu tahu bahwa musuh yang akan Anda hadapi di masa depan adalah musuh yang sebenarnya, musuh yang sangat menakutkan. Beberapa musuh yang Anda hadapi sekarang hanyalah permainan anak-anak, perkelahian kecil-kecilan. Pertempuran itu akan menjadi pertempuran puncak, dan mungkin juga pertempuran terakhir. Dilihat dari situasi saat ini, itu akan segera tiba. Jadi, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Saya pergi. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kejauhan. Namun, di saat berikutnya, ada kilatan cahaya dan Dandan terbang kembali. Dia memandang Lu Ming dengan senyum jahat dan berkata, Lu Ming, aku pergi. Apakah kamu tidak akan memberiku ramuan roh? Enyah. Lu Ming menepuk telapak tangannya dan menghilang ke cakrawala. Ah, Lu Ming, kamu pria yang tidak berperasaan. Suara Dandan terdengar dari jauh lalu menghilang tanpa jejak. Orang ini, mata Lu Ming menunjukkan sedikit keengganan. Meskipun perkataan Dandan tidak dapat diandalkan, dia telah mengikuti Lu Ming selama bertahun-tahun. Sejak Lu Ming meninggalkan kerajaan matahari terik, dia telah mengikutinya. Dalam sekejap mata, sudah hampir 10 tahun. Jika dia pergi sekarang, dia akan merasa agak enggan. Namun, Lu Ming juga memahami bahwa Dandan benar. Jika orang ini mengikutinya, pemulihannya akan lebih lambat. Di tempat seperti benua Yuan, Dandan mungkin pulih lebih cepat jika dia sendirian. Mengenai keselamatan Dandan, Lu Ming tidak khawatir. Orang ini jahat dan licik. Selain itu, dia berpengetahuan luas dan akan baik-baik saja. Saya perlu menemukan tempat untuk memasuki budidaya tertutup dan memahaminya. Lu Ming bergumam. Adegan pertarungan antara kumbang Titan Longhorn dan makhluk bermata tiga terlintas di benaknya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Kumbang Titan Longhorn memiliki dao besar di tubuhnya. Setiap gerakannya sepertinya mengandung kebenaran langit dan bumi serta aura dao yang agung. Domain kekacauan Lu Ming sepertinya berdenyut-denyut memikirkannya. Namun, Lu Ming juga memperhatikan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, gambaran kumbang Titan Longhorn di benaknya menjadi semakin redup. Aura dao agung dan sentuhannya pada dao agung juga menjadi semakin redup. Mungkin akan segera hilang. Oleh karena itu, Lu Ming ingin segera mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming meninggalkan tempat itu. 1 jam kemudian, Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan duduk bersila. Adegan pertarungan antara kumbang tanduk panjang Titan dan makhluk bermata tiga terus terulang di benaknya. Pemahaman Lu Ming tentang alam kekacauan semakin dalam dengan cepat.
Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, domain kekacauan menyebar dari tubuh Luming dan menyebar ke segala arah. Area yang dicakupnya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dalam setengah bulan terakhir, domain kekacauan telah meningkat pesat dan berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang, ia bahkan telah menembus dan memasuki level 3. Domain Primal Chaos tingkat ketiga. Pada saat ini, pertarungan antara Titan Longhorn dan makhluk bermata tiga masih membekas di benak Luming. Namun, itu telah memudar dan dia tidak bisa lagi merasakan aura Dao yang agung. Namun, Luming masih sangat puas. Jika dia berkultivasi secara normal, dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun agar domain kekacauannya dapat menembus ke tingkat ketiga. Tapi sekarang, dia hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk menembus ke level 3. Keuntungannya sudah sangat besar. Namun, budidaya Luming masih pada tahap awal alam kerajaan bela diri tingkat kedua. Dia belum membuat terobosan. Namun, dengan terobosan dalam domain kekacauan, meningkatkan kultivasi seseorang menjadi jauh lebih mudah. Pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Luming. Itu adalah cincin penyimpanannya. Selama periode waktu ini, Luming fokus pada pemahaman dan tidak punya waktu untuk membukanya. Dia memecahkan mereknya pada cincin penyimpanan dan memindainya dengan indera spiritualnya. Luming bisa melihat sekilas semua yang ada di ring penyimpanan. Ada puluhan juta batu mentah bermutu menengah. Luming mendapat untung besar. Ada juga ramuan dan bahan spiritual lainnya. Luming hanya melihat sekilas. Ada juga beberapa senjata spiritual kaisar. Akhirnya, pandangan Luming tertuju pada pedang tempur kristal biru. Pedang kristal ini dipenuhi aura yang kuat. Senjata suci, ini adalah senjata suci. Sepertinya ada air yang mengalir di atasnya. Ini adalah senjata suci yang memiliki atribut air. Luming menduga mohe disimpan di ring penyimpanan karena atributnya tidak cocok dengan mohe. Luming mendapat banyak uang darinya. Senjata Sein ini bisa ditukar dengan 1 juta poin kontribusi di lembah Dewa Naga. Itu bisa ditukar dengan setumpuk harta karun. Kaisar Naga Abadi Chapter 1485 Bahasa Indonesia. 1485 Bab 1485 Pemberontakan Yin Feng. Waktunya untuk kembali. Luming menyingkirkan cincin penyimpanan dan menggunakan teknik gerakannya untuk melanjutkan perjalanannya ke lembah Dewa Naga. 7 hari kemudian, lembah Dewa Naga sudah terlihat. Ketika mereka kembali ke lembah Dewa Naga, suhu mulai turun tajam. Sekilas langit tertutup salju. Lembah luar. Dengan statusnya saat ini, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia baru saja terbang ke lembah luar, ada beberapa pasang mata yang menatap Luming. Luming telah kembali. Dia belum mati. Laporkan ke Tuan Muda. Sebuah suara terdengar. Seseorang mengeluarkan jimat transmisi jade dan mengirim pesan. Luming terbang menuju Cloud Dragon Valley. Namun, dia dihentikan oleh beberapa pemuda sebelum dia bisa terbang di tengah jalan. Ketiga pemuda itu berdiri di depan Luming dan menatapnya dengan sikap bermusuhan. Luming, kamu masih berani kembali. Pemuda di tengah memandang Luming dengan dingin. Kenapa aku tidak berani kembali? Tapi kenapa kamu menghalangi jalanku? Luming mengerutkan kening. Apa itu? Luming, izinkan aku bertanya padamu. Anda pergi keluar untuk menyelesaikan misi bersama kakak laki-laki saya, Sulong, dan yang lainnya. Kenapa hanya kamu yang kembali? Kakak laki-laki saya dan yang lainnya tidak. Katakan padaku, apakah kamu berkolusi dengan orang luar dan membunuh kakak laki-lakiku dan yang lainnya karena melihat uang? Seorang pemuda di tengah berteriak. Adik laki-laki Sulong. Mata Luming berkedip. Tidak heran dia terlihat mirip dengan Sulong. Mengenai Sulong dan yang lainnya, saya akan melapor kepada para tetua aula misi dan menjelaskannya dengan jelas. Kata Luming. Menjelaskan apa? Kakakku dan yang lainnya pasti dibunuh olehmu. Sekarang, ikut aku ke aula hukuman naga dan terima hukumanmu. Teriak saudara laki-laki Sulong. Keributan di sini tentu saja mengingatkan yang lain. Saat ini, banyak orang yang lewat datang untuk menonton dan berdiskusi. Mata Luming bersinar dengan seberkas cahaya.
Orang-orang ini sepertinya sudah merencanakan ini sejak lama. Lu Ming baru saja kembali, tetapi orang-orang ini segera mengetahuinya dan menghalangi jalannya. Jelas sekali, seseorang di lembah terluar telah menunggu kepulangannya. Tujuannya adalah menunggu Lu Ming kembali dan melancarkan serangan. Orang pertama yang dipikirkan Lu Ming adalah Yin Feng. Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing telah dikirim oleh Yin Feng. Aula Hukuman Naga adalah tempat penegakan hukum di lembah Dewa Naga. Mungkin saja ada orang dari Yin Feng. Jika Lu Ming pergi ke Aula Hukuman Naga, nyawanya tidak akan berada di tangannya sendiri. Mengapa Lu Ming pergi ke Balai Hukuman Naga? Minggir, saya sudah mengatakan bahwa ada hal lain tentang Sulong dan yang lainnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lu Ming berteriak dengan dingin. Bahkan tidak memikirkannya. Kamu harus pergi ke Aula Hukuman Naga bersamaku hari ini. Mata adik laki-laki Sulong berbinar tajam. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lu Ming. Enyah, mati, Lu Ming berteriak dan maju selangkah. 9 naga bergegas keluar dari bawah kakinya dan menabrak adik laki-laki Sulong. Sulama menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Lu Ming maju selangkah. Tubuhnya seperti cahaya sekilas dan bayangan sekilas. Dia bergegas melewatinya dan terbang menuju Cloud Dragon Valley. Lu Ming tahu bahwa kematian Sulong dan yang lainnya kemungkinan besar diketahui oleh Yin Feng dan yang lainnya. Mereka menunggu Lu Ming kembali, memfitnahnya, dan menanganinya. Segera, Lu Ming tiba di Cloud Dragon Valley. Kakak senior Lu. Di pintu masuk Cloud Dragon Valley, 2 murid biasa membungkuk kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk pada mereka berdua dan terus bergerak maju, berjalan ke kedalaman lembah Cloud Dragon. Dia ingin menemukan Master Lembah Naga Awan atau Gunung Long Yuan untuk menjelaskan misinya. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka mendengar keributan dari pintu masuk lembah. Suruh Lu Ming keluar, raungan marah terdengar. Dia sangat cepat, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Di pintu masuk Cloud Dragon Valley, sekelompok orang menghalangi jalan. Kakak laki-laki Sulong ada di antara mereka. Yin Feng juga ada di antara mereka. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Beberapa dari mereka mengenakan jubah naga emas dan memiliki aura yang mengesankan. Mereka jelas berasal dari Istana Hukuman Naga. Pada saat ini, 2 murid Cloud Dragon Valley berdiri di depan orang banyak. Semuanya, ini lembah naga awan. Mereka yang bukan dari Cloud Dragon Valley tidak diperbolehkan masuk. Seorang murid berkata, bawa Lu Ming ke sini. Dia berkolusi dengan orang luar dan memanfaatkan misi untuk membunuh sesama muridnya. Dia telah melakukan kejahatan keji dan harus ditangkap dan dibawa ke Balai Hukuman Naga untuk diinterogasi. Yin Feng berkata dengan dingin. Semuanya, kakak senior Lu Ming adalah murid langsung Master Lembah. Bahkan jika sesuatu terjadi, para tetua Aula Hukuman Naga harus memberitahu Master Lembah terlebih dahulu, dan Master Lembah kemudian akan maju untuk menyelidiki masalah ini. Kata seorang murid Cloud Dragon Valley. Ada bukti tak terbantahkan bahwa Lu Ming membunuh sesama muridnya. Tidak perlu merepotkan Master Cloud Dragon Valley. Bawa saja dia ke Dragon Punishment Hall. Enyah, ayo kita masuk dan tangkap Lu Ming. Yin Feng memarahi. Tidak, kamu tidak bisa menerobos ke Cloud Dragon Valley. 2 murid Cloud Dragon Valley mencoba menghentikannya. Enyah, di belakang Yin Feng, seorang pemuda kekar berteriak dengan marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Kedua murid Cloud Dragon Valley mengerang dan terjatuh kembali. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Hari ini, Lu Ming harus pergi ke Aula Hukuman Naga dan menerima hukumannya. Yin Feng memarahi. Kalian mencariku. Suara dingin terdengar dan sosok Lu Ming muncul dalam sekejap. Lu Ming. Mata Yin Feng terfokus. Yin Feng, kamu semakin berani. Anda membawa orang untuk masuk ke Cloud Dragon Valley dan bahkan melukai murid-murid kami. Sepertinya kamu benar-benar tidak menghormati Cloud Dragon Valley. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, kami di sini untuk menangkapmu. Anda bersembunyi di awan lembah naga. Kami tidak punya pilihan selain menerobos masuk. Lu Ming, senang sekali kamu muncul. Apakah Anda berkolusi dengan orang luar untuk membunuh Sulong, Duan Yan, dan 2 lainnya? Yin Feng mulai berdalih dan kemudian bertanya langsung pada Lu Ming. Duan Yan?
Aku tidak membunuh Fu Xing dan yang lainnya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih berusaha menyangkalnya. Lu Ming, izinkan saya memberitahu Anda, saya secara pribadi telah memimpin anak buah saya ke kediaman Feng dan menemukan mayat Sulong jelas dibunuh olehmu, dan itu jelas merupakan teknik kultivasi yang kamu gunakan. Juga, auramu masih tertinggal di mayat Sulong. Apakah kamu masih akan mengatakan bahwa kamu tidak membunuhnya? Yin Feng berteriak dengan dingin. Lu Ming mengerutkan alisnya. Tampaknya Yin Feng sangat membencinya dan ingin dia mati. Dia sebenarnya telah mengirim seseorang ke keluarga Feng untuk menyelidikinya. Sulong memang telah dibunuh oleh domain kekacauan Lu Ming dan penjara yang menekan teknik surgawi. Tetapi pada saat itu, Su sudah lama ingin membunuhnya, jadi dia tentu saja harus membunuhnya. Sekarang, Yin Feng telah memahami hal ini. Ya, aku memang membunuh Su lama, kata Lu Ming. Hal ini membuat hati banyak orang bergetar. Yin Feng memperlihatkan ekspresi ekstasi dan berteriak, semuanya, kalian mendengarnya, kan? Lu Ming sendiri mengakui bahwa dia membunuh Sulong. Bagaimana orang jahat yang menyakiti sesama muridnya bisa dibiarkan hidup di dunia ini? Hari ini, Balai Hukuman Naga harus membunuh orang ini dan membalaskan dendam Sulong dan rekan-rekan muridnya. Istana Hukuman Naga tidak akan membiarkan dia pergi karena membunuh sesama muridnya. Di belakang Yin Feng, seorang pemuda dari aula Istana Hukuman Naga berkata dengan dingin.